gitu sih kan. Jadi kalau ya hal yang paling dasarnya menurut saya udah itu mental anak-anak yang perlu kita bikin gitu. Ya itulah tugas pelatih lah yang paling berat. Makanya kita jangan terlalu berfokus sama anak sih suruh bagus. Di saat kita anak-anak udah bagus mentalnya nggak ada, itulah itu yang kayak saya bilang, orang-orang gym gitu kan, wah dilatih terus kan badan gede, coba disuruh kering tinju, kalau kayak masih berani nih lawannya kecil tapi bisa kelas bulu lah, taruh sekali kena tonjok tuh udah tuh langsung pasti tuh. Mungkin kalau jadi binaraga dia cuma nunjukin gitu kan, ibaratnya kayak kita fashion kostum aja gitu kan, nunjukin oh bagus, tapi pas disuruh turun ke lapangan langsung udah ciut gitu. Latih saya lupa gitu, banyak kan begitu. Di judo pelatih siapa dia? Pelatihnya siapa dulu waktu SMP? Dulu saya ini PPI, pelatih saya alumni Sokat juga. PPI tahun berapa tuh? 2009. PPI tahun 2009. Sama satu lagi Teh Nina, itu namanya Rudi, si Bejo, yang PPI, yang satu lain lagi cewek si Nina itu satu angkatan sama Kaviki. Dulu adik kelasnya Kak Kiki, yang pelatihnya Kang Putri. Oh, pelatih SMP 4 ya? Sting. Ya SMP 4. Jadi pas di setting tuh, kalau nggak salah Kak Kiki kelas 3, Kak Vicky sama pelatih saya itu kelas 1. Kalau nggak salah itu, atau kelas 2 gitu. Beda setahun apa 2 tahun, pelatihnya masih Kang Putri. Ya secara tidak langsung ilmu Kang Putri ya turun-turun. Itu pelatih legend. Baru kan ya itu pelatih saya tuh alumni Sting. Yang kalau yang satu lagi si Bejo alumni Semanwi dulu. Nah itu yang satu suka bercanda tuh, yang satu galaknya bukan main. Yang cewek galak, yang cowoknya kita diomelin, yang cowoknya malah ngelawak, kan sialan ini gitu. Tuh, kan kita ketawa diomelin lagi sama yang cewek, ngapain lu ketawa, dia lucu. Kayak gitu kan. Makanya saya pas saya juga jadi pelatih sendiri, saya sadar saya nggak bisa dicampur tangan saya sama orang lain gitu kan. Akhirnya saya ngadaptasi dari 2 pelatih saya itu, saya ambil mungkin ya zaman dulu saya nggak tahu, mungkin ya di saat pelatih saya masalah ibadah gitu kan, kita dengan azan parade, habis azan bukannya sholat tapi malah lanjut gitu kan. Sekarang saya ninggalin itu pas saya pelatih. Pas saya jadi pelatih saya udah ninggalin itu. Sholat saya kasih waktu, tapi hanya sholat balik lagi. Untuk makan nanti ada lagi. Karena bagi saya sih satu sih, di saat saya ngebarengin makan sama sholat sama makan, biasanya di situ saya malah buang-buang waktu. Nah sholatnya misalkan saya kasih waktu untuk sholat 15 menit cukup banget dong untuk sholat. Selama sholat berapa sih, 5 menit atau 6 menit kan gitu kan ya. Pakai sepatu udah saya perhitungin lah, balik lagi ntar untuk makan beda lagi, supaya jam tuh lebih maksimal gitu ya. Tergantung metode sih sebenarnya sih. Saya udah nyoba banyak banget kan selama ini, dan kebetulan ketemu tipikal anak yang beda-beda. Mungkin dulu pas SMP 1 pinter-pinter anaknya gitu kan, pas saya ke swasta misalkan gitu kan, bukan saya merendahkan sekolah swasta begitu kan, cuman bukan masalah akademiknya juga, tapi dari etikanya juga beda gitu loh. Wah anjir nggak bisa nih gitu kan. Kalau begini nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita pakai cara lain, deketin dulu anaknya, apa yang dia mau gitu kan, sampai dia klop sama kita, akhirnya kita dapet. Kalau dapet ya udah ngikut. Sekarang ngelatih saya nih, ngelatih orang yang kaya banget kan, apalagi kan udah kaya, songongnya kan tambah kan gitu kan. Ya akhirnya sekarang udah mulai ngerti gitu kan. Ternyata kalau misalkan
sayanya nggak diterima oleh mereka gitu kan. Terkadang kalau ngomong suka misalkan dia masih ngobrol, akhirnya oke, Dampas dipilih, ternyata mereka lebih care sama temannya sendiri. Di saat kena hukuman Dampas 2 kali lipat gitu. Di saat kayak gitu mereka baru sadar, oh ini teman gue ya. Temen gue semakin kita salah nih, temen gue semakin tersiksa gitu kan ibaratnya. Jadi ternyata apa ya, metode yang saya pakai di sekolah ini nggak masuk di sini. Oh ternyata metodenya ini nih gitu. Ibaratnya dari dia untuk dia gitu loh. Nggak bisa dari saya untuk dia gitu kan. Jadi saya nih nyampainya dalam momen-momen yang benar-benar pas. Gitu. Terus sampai akhirnya ya udah kita ke lapangan gitu kan. Terus terkadang anak juga nih ya, kayak misalkan satu nih, kita udah punya sekolah bagus gitu. Misalkan saya bilang ke anak-anak saya nih, ntar kakak mau ngundang nih teman kakak pelatih dari sekolah ini. Oh bener kak gitu kan, pelatih dari ini orangnya jago segala macam. Saya bilang Kang Gufron mau ke sekolah kita nih, mau ngasih arahan lah gitu. Nanti di saat Kang Gufron datang nanti mereka akan menunjukkan sesuatu yang lebih bagus dari biasanya. Itulah orang Indonesia ya, ibaratnya di saat kita kedatangan tamu tuh berdandanlah secakap-cakap gitu kan, rapi segala macam, bersih. Begitu kayak anak-anak juga sama, rapi, baris, ciri bagus. Di saat Kang Gufron ngasih arahan, diem pada dengerin Kang Gufron. Karena itulah mindset dia di saat pelatihnya ngomong temennya itu lebih bagus dan lebih jago di lapangan, dia bakal dengerin. Padahal biarpun dia belum pernah lihat pasukannya atau segala macem gitu. Itu juga bisa yang jadi dorong, jadi apa sih ya, jadi daya pede anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak tuh berpikir, pelatih gue bergaul ya gitu kan sama pelatih lain, pelatih gue juga terkenal nih sama gitu. Jadi anak tuh pede gitu kan. Dan itu ya itu otak sih gitu sih. Bener, otak itu udah paling parah ya. Makanya kayak orang-orang yang nyuci otak tuh, otaknya udah pinter banget itu kan. Luar biasa itu. Gitu. Doktrinasenya udah tinggi gitu kan, udah bisa gitu kan. Saya termasuk bisa gitu. Soalnya saya di pencinta alam juga kan, bagian yang doktrin gitu kan. Doktrin apa sih? Ya alam itu ya nggak boleh dirusak gitu kan. Misalkan ya hal-hal sepele lah, buang sampah jangan sembarangan segala macam gitu kan. Dan mereka bisa melakukan itu tanpa terpaksa gitu. Kan doktrin yang bagus gitu kan.